Kakak percaya hari ini semuanya bersuka cita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kakak, ajak adik-adik semuanya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita puji Tuhan kita ya.
kepada Tuhan, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan berkasih memberi kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Dan kami rindu juga mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kakak undang semuanya berdiri. Kita mau memuliakan nama Tuhan kita. Kita mau muji muliakan Allah Bapa kita, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Bersuka cita karena kita adalah anak-anak raja. Kita tetap memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati, diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hidupku, aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hidupku, adalah sukacita di hati. Di mana? Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku,
Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Nah adik-adik, kalau adik-adik hari ini ada yang cemberut, berarti gak ada kasih Tuhan di dalam hatinya. Tetapi kalau adik-adik hari ini bersuka cita memuji muliakan nama Tuhan, ada kasih Yesus tinggal di dalam hati adik-adik semua. Lanjutkan pujian kita angkat satu pujian, andaiku jadi kupu-kupu. Andaiku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andaiku jadi gajah, ku akan dengan belalai. Andaiku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andaiku jadi kupu-kupu, andaiku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan apa? Dengan sayapku. Andaiku jadi gajah, ku akan lari dengan belalai. Andaiku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Nah adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan semuanya untuk kita, dan salah satunya kita sebagai manusia. Kita bersyukur kita diciptakan sebagai manusia yang bisa memuji muliakan nama Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan ciptakan semua yang ada di dunia ini untuk kita nikmati. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan kita angkat satu pujian. Kubuka Alkitab lalu kubaca. Habis kubaca, kita renungkan. Habis renungkan, lakukan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kubuka Alkitab lalu kubaca. Sek 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 sek. Kubuka Alkitab lalu kubaca. Sek 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, berbuah, 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 berbuah. Oh. Shalom adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kita mau sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami mau sama-sama mendengar, belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami boleh mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali. Saatnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat ya, minggu lalu itu ceritanya tentang Abram dan Lot. Nah, itu dia. Abraham dan Lot dikisahkan berpisah karena gembalanya bertengkar. Lalu pada hari ini kita mau belajar dari kisah Sodom dan Gomora. Adik-adik yang punya Alkitab silakan dibaca, dibuka Kejadian pasal 18
Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai dengan Kejadian 19 ayat 38. Ya, adik-adik ini cukup panjang. Mungkin nanti kalau adik-adik ada waktu bisa membacanya, karena ini seru sekali ya. Seperti percakapan gitu antara Tuhan dan Abraham. Begitu dekatnya Abraham dengan Tuhan karena dia taat. Lalu seperti berdoa itu seperti bercakap-cakap dan mendengar suara Tuhan. Ya, kita buka sama-sama Kejadian 18 ayat 16. Diberi judul doa syafaat Abraham untuk Sodom. Doa syafaat ini doa untuk orang lain. Ya, di sini adik-adik kita berdoa ada banyak hal ya. Pertama kita memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu kita juga berdoa, mungkin kita minta sesuatu, mungkin kita minta kesehatan, kita minta berkat dari Tuhan supaya sekolahnya nilainya bagus, atau mungkin dan yang lain-lain, permintaan yang lain-lain. Nah, ada juga kita berdoa untuk orang lain, seperti bangsa dan negara kita, atau mungkin ada orang lain di tempat lain yang mungkin kesusahan, kena bencana atau sakit. Entah kita kenal atau kita nggak kenal, pokoknya semua doa yang kita panjatkan untuk orang lain kita sebut doa syafaat. Nah, Abraham di sini dikisahkan dia akan berdoa untuk kota Sodom di mana Lot dan keluarganya tinggal di sana. Ya, lalu Tuhan ini berbicara kepada Abraham karena Tuhan sudah punya rencana mau menghanguskan, mau memunahkan kota Sodom, karena kota Sodom dan Gomora ini penduduknya jahat. Tidak disebutkan apa pelanggarannya, apa kejahatannya, tapi di sini pokoknya disebutkan sangat-sangat jahat. Jadi Tuhan tidak mau mengampuni lagi. Bayangkan kejahatan macam apa itu yang dilakukan oleh semua penduduknya. Ya, mungkin banyak kota di sekelilingnya yang sudah mengeluh, ya. Ini kota ini jahat penduduknya, dan akhirnya Tuhan pun tahu ya, dan sudah mendengar banyak keluh kesah tentang kota ini dari banyak orang. Lalu Tuhan berkata, apakah aku akan menyembunyikan yang akan kulakukan kepada Abraham? Karena Tuhan akan mempunahkan kota Sodom. Lalu Tuhan pun berfirman kepada Abraham ya di ayat 20. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat untuk dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ya, orang-orang di sini itu diceritakan seperti malaikat begitu ya, karena di pasal sebelumnya itu orang-orang ini, malaikat-malaikat ini sedang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan janji bahwa Abraham suatu hari akan punya anak. Dan setelah itu mereka berjalan-jalan, lalu Abraham sambil melihat ke arah kota Sodom dan dia berhenti dan sambil berbicara kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar dengan orang fasik? Ya, diceritakan kan ada keluarganya di situ. Jangan ikutan sampai dipunahkan dengan orang-orang jahat lainnya, karena masih ada orang benar di sana. Jangan sampai celaka, itu maksudnya Abraham. Lalu dia berkata, dia memberanikan diri ya, tawar-menawar begitu. Kalau ada 50, apakah engkau mau mengampuninya karena 50 orang benar itu? Tuhan menjawab, ya, aku akan mengampuninya kalau ada 50 orang benar di kota itu. Lalu Abraham berpikir ya, dia mau tawar-menawar lagi. Kalau misalnya ada 45 orang benar, maukah engkau mengampuninya? Tuhan berkata, sekiranya ada 45, aku tidak akan memunahkannya. Lalu Abraham lanjut lagi ya, mau menawar lagi nih seperti pedagang ya kalau sekarang ini. Kalau 40 boleh gak? Boleh katanya. Lalu berikutnya lagi. Lalu Tuhan jangan murka ya, jangan marah ya. Saya kalau seandainya ada 30 orang benar, bagaimana Tuhan? Jangan dipunahkan ya Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, baiklah, kalau ada 30 tidak akan punah.
Lalu Abraham berkata, "Oh, maaf ya, saya mau memberanikan diri lagi. Bagaimana kalau ada 20 orang benar di kota tersebut?" Lalu firman Tuhan, "Aku tidak akan memusnahkannya." Lalu Abraham berkata sekali lagi, "Bagaimana Tuhan kalau ada 10 orang benar?" Lalu firman Tuhan, "Aku tidak akan memunahkan karena yang 10 orang benar itu." Ya, setelah itu selesai berfirman, kemudian Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Di sini pada akhir cerita ini kita mendapati bahwa kota Sodom dan Gomora itu akhirnya dipunahkan karena keluarga Lot itu ada berapa orang? Ada Lot, kemudian istrinya, lalu 2 anaknya yang perempuan. Jadi cuma berapa orang? Cuma 4 orang, gak sampai 10. Abraham sudah mencoba ya, nawar. Dari 50 turun ke 10 karena dia berharap masih ada 10. Rupanya cuma 4. Dan Tuhan sudah mendengar, Tuhan mengabulkan permintaan Abraham. Tapi pada akhirnya kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Tuhan tahu apa yang harus terjadi. Tuhan sudah melihat itu tidak sampai 10 orang. Maka kota itu nanti pada pasal ke-19, kota itu akan dipunahkan, dimusnahkan karena kejahatan penduduk itu. Dan cuma ada 4 orang benar. Tapi 4 orang ini nanti akan diselamatkan. Ya, adik-adik coba lihat di kisah 19 ya, sangat menarik sekali. Jadi 4 orang benar ini akhirnya bisa keluar, walaupun pada akhirnya ada 1 yang tidak selamat. Nah, di sini kita mau mempelajari bahwa Allah itu mendengarkan doa. Abraham meminta, "Tolong ya Tuhan, kalau cuma 50, lalu 40, 30, 20, dan akhirnya 10. Dan Allah mendengar. Lalu Allah juga memperhatikan pergumulan kita. Melihat, oh kalau Abraham dia kesulitan, oh Abraham dia perlu apa. Dan kalau kita sendiri sebagai anak-anak, adik-adik, Tuhan pun memperhatikan pergumulan kita. Tapi kita harus tahu, kehendak Tuhanlah yang terbaik. Adik-adik ingat ya, ada doa Bapa kami yang di surga. Ya, kalau adik-adik pernah mendengar, kita dimulai dulu bukan Tuhan saya minta berkat, Tuhan saya minta nilainya bagus, Tuhan saya minta hadiah yang bagus, Tuhan saya minta ini itu. Ya, tidak dimulai dengan permintaan, tapi dimulai dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, adik-adik itu nanti bisa lihat di kitab Matius. Lalu dikatakan kehendakmulah yang terjadi di bumi seperti di surga. Saat kita berdoa, kita harus tahu bahwa kadang kehendak kita berbeda dengan kehendak Tuhan. Dan kita nggak bisa memaksakan diri, karena Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam buat hidup kita. Akan hari esok, akan masa depan, semuanya sudah dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi Tuhan juga mau kalau anak-anaknya, kalau kita, adik-adik di rumah mau berdoa. Tuhan senang mendengarkan doa. Dan Tuhan juga mendengarkan permohonan kita. Dan Tuhan akan mengabulkannya bila sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang dijawabnya ya, langsung dapat. Atau bisa juga tunggu, mungkin waktunya belum tepat. Lalu bisa juga tidak. Kenapa tidak? Ya kenapa aku nggak dapat sepeda? Kan aku minta berdoanya, minta sepeda, udah berkali-kali berdoa. Ya, mungkin Tuhan ada rencana lain yang kita saat ini belum mengerti. Tapi kita minta supaya Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, karena Tuhan tahu masa depan kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita jangan sedih atau marah kalau doa kita belum dijawab. Tapi Tuhan mendengarkan doa. Dan Tuhan ingin kita selalu tekun berdoa. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dimana mereka ini tekun berdoa. Nah, adik-adik kita juga mau belajar seperti itu ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 6 ayat 10. Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Sama-sama ya. Mazmur 6 ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Ya. Adik-adik kita mau tekun berdoa, dan kita juga ingat kita juga mau doakan orang lain. Doa syafaat seperti Abraham. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih
hari ini kami belajar supaya kami mendoakan orang lain, dan kami mau tekun berdoa. Sekalipun doa kami belum dijawab, tapi kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, Tuhan mendengarkan permohonan kami. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berserah, bergantung sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami selalu bisa bertumbuh dan berbuah dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kakak percaya semua adik-adik berkati firman Tuhan hari ini. Dan sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk transfer persembahannya ke gereja ya. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur berkebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau memberikan persembahan, kami bawa persembahan yang terbaik untuk Engkau. Ajar kami untuk selalu memberi dengan sukacita, dan berkati pekerjaan Tuhan di Kudip Fluid. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil menjalankan persembahan, kita angkat satu pujian, Berilah yang Baik. Persembahannya, biar Tuhan Yesus yang memberkati, membalas persembahan yang adik-adik berikan. Dan kita akan menutup ibadah kita hari ini. Sebelumnya kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di bulan ini. Biar boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin cinta Tuhan. Dan yang pastinya masa depan adik-adik cerah ketika adik-adik di dalam Tuhan. Nah, kita mau berdoa untuk teman-teman yang kita kasihi, biar kita diberi kesempatan untuk boleh beribadah di tempat di gereja Kudip Fluid, dan berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan ini dan memberkati gereja kita. Kakak ajak kita semua berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Bapak terima kasih. Bapak, kami bersyukur Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman ada di sekolah minggu kami yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan, Kau berkati mereka, berkati masa depan mereka, dan berkati semakin hari boleh semakin bertambah cintanya mereka kepada Tuhan. Jadikan mereka menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, teman, dan dimanapun adik-adik kami berada ya Bapak. Kesehatan, kekuatan Engkau berikan Bapak. Berkati juga untuk teman-teman
adik-adik yang kami kasihi, bila Engkau berikan kami kesempatan, kami boleh berkumpul di dalam gereja Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan. Bahkan di antara kami jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan kami rindu ada kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh berkumpul kembali. Bapa yang baik, kami juga berkati gereja kami Group di Pluit. Engkau berkati ya Bapa, semakin hari boleh semakin perluas pekerjaannya dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati para gembala, berkati Bapak Ibu Gembala, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati semua Tuhan jemaat yang ada di Group di Pluit. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami akan menutup ibadah kami dan kami percaya sepanjang minggu ke depan Tuhan menyertai dan melihara setiap kami. Ya, kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.